Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Baik, teman-teman, mungkin postingan saya agak terlambat. Saya berharap teman-teman sudah lebih dulu membaca slide saya yang sudah saya posting di Skalsa, dan untuk penjelasannya akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, untuk materi saya, penggunaan standar luaran keperawatan Indonesia atau SKLI pada asuhan keperawatan pasien. Ya, sebagai review materi sebelumnya yang sudah disampaikan juga oleh Bu Ana kalau nggak salah, ya, bahwa proses keperawatan dan standar asuhan keperawatan merupakan rangkaian, di mana rangkaian tersebut diawali dari pengkajian, kemudian diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Adapun untuk pengkajian akan sudah dibahas ya di pertemuan-pertemuan pada mata kuliah yang lainnya. Mungkin ada juga KDK dan juga di mata kuliah yang lain sesuai dengan kondisi pasiennya tentunya ya. Nah, adapun diagnosisnya, sebagai panduan untuk penentuan diagnosis, kita menggunakan SDKI yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, dan untuk perencanaan kita bisa menggunakan SKLI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia dan SIKI ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang SKLI dan SIKI. Standar asuhan keperawatan DPP PPNI yang diakui sekarang ini dan mungkin masih baru sekali ya. Ya, untuk sebagai acuan dalam perawat memberikan asuhan keperawatan, terutama di bagian perencanaan atau intervensi, itu kita menggunakan 3S atau biasa dikenal dengan SDKI, SKLI, dan SIKI. Ya, saya harap teman-teman sudah mulai searching untuk bukunya ya, kalau bisa memang punya gitu, karena kalau nggak punya memang agak sulit untuk mengikuti mata kuliah ini gitu. Jadi akan lebih baik ketika teman-teman sudah mempunyai buku pegangannya ya. Nah, sebagai standar asuhan keperawatan DPP PNI, untuk penentuan tanda dan gejala, kemudian kriteria hasil, nah untuk tanda dan gejala kita menggunakan acuan SDKI. Sementara untuk kriteria hasil atau luarannya dari tanda dan gejala yang ditemukan pada kasus, pada pasien. Nah, untuk kriteria hasilnya kita menggunakan SKLI. Baru setelah SDKI dan SKLI ini kita padukan, akan menghasilkan, akan kita temukan beberapa intervensi yang dihasilkan dari perpaduan SDKI dan SKLI. Nah, di sini kita akan temukan outcome-nya itu di intervensi di buku SIKI ya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Nah, di sini sudah dibahas bagaimana caranya seorang perawat itu memberikan intervensi yang terkait dengan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Jadi di intervensi yang ada di buku SIKI ini sudah meliputi keempat hal ini ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun jenis luaran keperawatan yang biasanya sudah tercantum di SIKI ya, di SDKI, SKLI adalah jenis luaran positif dan negatif. Disebut luaran positif adalah bersihan jalan napas, keseimbangan cairan ya, dari bunyinya itu
sudah memperlihatkan kalimat yang positif ya, intinya seperti itu. Adapun yang sifatnya negatif atau perlu diturunkan, misalnya tingkat nyeri ya atau tingkat keletihan. Jadi teman-teman bisa melihat dari jenis dari jenis kata-katanya ya. Jadi kalau kata-katanya lebih ke arah positif, bersihan ya, bersih berarti kan bersih ya. Nah, itu berarti positif. Namun ketika kita membaca misalnya tingkat nyeri, oh ini ada nyerinya, nyeri itu sesuatu yang negatif. Keletihan itu sesuatu yang negatif, berarti itu termasuk jenis luaran yang negatif. Oke. Penetapan luaran keperawatan ditandai dengan penulisan ya. Jadi metode penulisan untuk menulis luaran keperawatan biasanya diawali dengan kata-kata setelah dilakukan intervensi keperawatan bla 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 bla. Maka tentukan label. Label ini kita akan lihat dari SDKI, kemudian ekspektasinya atau luarannya itu kita lihat di SKLI. Baru dari dua buku ini kita akan tentukan kriteria hasil di SIKI ya. Nah, ini sebagai contohnya seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya di kasus yang akan saya ambil sebagai contoh ya. Nah, ini sudah dijelaskan di Bu Ana, ini secara teori. Nanti saya akan jelaskan sesuai dengan kasusnya ya. Nah, oke. Sekarang kita ke kasus. Ini saya ambil dari RPP metodologi keperawatan. Yang saya ambil adalah kasus post appendektomi. Ya, teman-teman ada yang sudah tahu appendektomi itu apa? Ya, appendektomi itu pengangkatan usus appendix ya, usus buntu ya. Kalau bahasa awamnya usus buntu. Jadi operasi untuk mengambil usus buntu yang mengalami infeksi ya. Nah, di sini diceritakan seorang laki-laki usia 31 tahun dirawat di ruang bedah mengeluh nyeri luka operasi. Klien dioperasi 3 hari yang lalu, jadi sudah 3 hari ya. Nyeri luka operasi di daerah perut kanan bawah, nyeri bertambah hebat, terutama bila bergerak. Jadi sudah 3 hari ya, tapi masih nyeri. Agak berkurang bila miring ke kanan, kepala pusing sejak keluar dari kamar operasi, dan merasa enek serta mual. Karena kepala pusing, nyeri luka operasi dan mual sering terbangunkan. Jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak ya. Keluarga mengatakan klien hanya makan separuh porsi yang disediakan oleh rumah sakit, separuh porsi ya. Nah, ini di sini mungkin akan lebih cocoknya kalau kita mengetahui berat badan pasien saat ini ya, berat badan dan tinggi badan. Jadi untuk menentukan status nutrisi pasien, tidak hanya makan habis berapa porsi, kemudian apakah karena hanya makan setengah porsi ini berat badannya turun, stabil, atau meningkat. Nah, itu harus ditambah dengan data berat badan ya, mestinya seperti itu. Ya, ini sambil kita kritisi ya. Kemudian hasil pemeriksaan fisik suhu aksila 36 derajat Celcius, berarti masih normal ya. Nadinya juga masih normal, 88 kali per menit. Tensinya juga masih normal, respirasinya juga masih normal ya. 10/80, 18 kali menit. Terdapat luka operasi pada pertengahan inguinal, kanan umbilikus dengan panjang kurang lebih 5 cm. Balutan luka tampak kotor. Ya. Dan luka tampak kotor sudah berapa kali? Kalau 3 hari, berarti kemungkinan mungkin belum dibersihkan. Ya, biasanya dari saat selesai operasi sampai kemudian dokter ada instruksi untuk membersihkan luka, biasanya hampir 3 hari gitu. Jadi kalau tampak kotor, saya rasa masih wajar ya. Hasil pemeriksaan HHB 10,3 untuk laki-laki 31 tahun ini juga cukup rendah ya. Karena mungkin tadi ya kaitannya dengan makannya yang hanya sedikit. Keluarga menanyakan ke perawat, makanan apa yang boleh dikonsumsi ketika klien dibolehkan pulang ya. Klien juga mendapatkan terapi injeksi cefataxim, ini antibiotik, ranitidin buat mual muntah, dan
ketorolak. Ketorolak itu untuk apa? Ya untuk mengurangi rasa nyeri ya. Jadi secara kolaborasi medis pasiennya sudah mendapatkan obat sesuai keluhan-keluhannya ya. Nah, sekarang kita akan memecahkan kasus ini dengan cara bagaimana sih intervensinya ya untuk pasien dengan keluhan-keluhan seperti ini ya. Kita akan lihat di sini kita coba analisis ya karena pasiennya ini baru selesai operasi tiga hari yang lalu. Nah, ketika ditanya yang paling dikeluhkan oleh pasien adalah nyeri. Oke, jadi di sini nyeri ya. Analisa dari kasus tersebut, diagnosa keperawatan yang saya ambil sebagai contoh adalah nyeri akut. Datanya apa? Kenapa ditegakkan nyeri akut? Nah, data subjektif, bla 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 ya, sesuai dengan keluhan pasien tadi ya. Nyeri bertambah hebat ketika bergerak. Jadi kalau nggak bergerak dia nggak nyeri, tapi kalau bergerak dia nyeri. Oke, data objektif terdapat luka operasi di perut kanan bawah dan sebagainya. Operasi pada pertengahan inguinal, nah ini sebagai data. Sebenarnya datanya ini kalau untuk nyeri ini ya. Nah, untuk data-data yang lain bisa kita tegakkan ya. Tapi mari kita lihat bagaimana untuk pemberian intervensinya. Nah, tadi kita sudah tentukan masalah utama yang dikeluhkan pasien adalah nyeri ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka SDKI yang dikaitkan dengan SLKI. Cara diagnosa yang dipilih sesuai dengan kasusnya di daftar tautan SDKI. Nah, ini jadi nanti teman-teman buka buku SDKI, kemudian cari halaman yang ada judulnya daftar tautan SDKI SLKI. Kemudian karena kita tadi sudah menentukan adanya nyeri akut, ya. Nah, ini kan ada banyak nih, 1, 2, 3, bla 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 bla, mulai dari A, ansietas. Nah, berikutnya karena kita sudah tentukan nyeri, nah ternyata nyeri akut itu ada di halaman 174. Dari sini kita cari halaman 174. Nah, ketemu ya. Cari halaman yang tertera sesuai diagnosa, ini nyeri akut. Nah, di poin nyeri akut ini kita bisa lihat luaran utama, tingkat nyeri. Luaran tambahannya ada nih. Jadi, luaran utamanya tingkat nyeri. Berarti ini termasuk apa? Luaran negatif apa positif? Iya, betul. Luaran negatif karena nyeri ya. Nyeri itu kan sesuatu yang negatif. Bagaimana luaran tambahannya? Di sini luaran tambahannya ada fungsi gastrointestinal, kontrol nyeri, mobilitas fisik, penyembuhan luka, perfusi miokard dan sebagainya, pola tidur juga ada. Tadi ya, kita lihat ada data yang mengarah ke pola tidur yang terganggu ya. Kemudian status kenyamanan juga ada, tingkat cedera juga ada, ya karena sudah post-op. Tapi kita lihat di poin-poin awal ini ada fungsi gastrointestinal, pasiennya mual ya, makanya hanya sedikit. Kontrol nyerinya jelas. Mobilitas fisik juga jelas, penyembuhan luka juga jelas. Nah, kita harus melihat luaran utamanya dulu. Oleh karenanya kita setelah ini, ya ini halaman 174, karena luaran utamanya adalah tingkat nyeri, selanjutnya kita cari di daftar luaran keperawatan. Jadi untuk melihat daftar-daftar tadi di depan buku ya. Jadi seperti daftar isi ada di situ ada daftar luaran keperawatan, ada tautan SDKI, SKLI ya. Nanti jangan sampai teman-teman bingung. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman harus punya bukunya agar lebih mudah untuk memahami materi ini. Oke, beralih dari poin tadi, halaman 174 dari tingkat nyeri,
ya. Kemudian kita lihat daftar luaran keperawatannya. Nah, di daftar luaran keperawatan kita cari kontrol nyeri. Nah, ini ada kontrol nyeri, ada integritas kulit, ada pemulihan pasca bedah. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya masih di daftar luaran, karena tadi luaran utamanya adalah tingkat nyeri, maka kita cari atau searching kata-kata yang terkait dengan tingkat nyeri. Nah, ternyata ketemu nih di sini, di halaman 145. Nah, dari situ kita cari ke halaman 145. Oke, ternyata ketemu ya. Tingkat nyeri. Di sini sudah didefinisikan tentang tingkat nyeri, yaitu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual maupun fungsional, dengan onset mendadak atau lambat, dan integritas ringan hingga berat dan konsisten. Ya, kalau tadi kita ingat-ingat di kasusnya pasiennya nyeri kalau miring, tapi kalau nggak miring nggak nyeri, berarti konsepnya masih sedang ya, dari ringan sampai berat ya, berarti ada sedangnya. Ekspektasinya menurun ya, tingkat nyerinya berarti menurun. Nah, kriteria hasilnya di sini sudah ada. Nah, ini nanti kita tulis di luaran yang kita inginkan dengan melihat standar ya, standar nilai mulai dari kondisi awal ke kondisi yang kita inginkan. Nah, untuk penentuan ini yang membutuhkan critical thinking dari teman-teman semua ya. Jadi penentuan kriteria ini, kriteria hasil ini teman-teman sesuaikan dengan kondisi pasien ya. Jadi tidak asal menuliskan ya. Oke. Nah, bagaimana Bu dengan keluaran tambahannya tadi? Selain tingkat nyeri kan ada juga fungsi gastrointestinal. Nah, bisa ditambahkan. Justru ini akan menambah nilai ya, menambah nilai bagi kalian jika daya analisisnya sampai ke sana. Karena ternyata di satu pasien bisa ditemukan hampir beberapa keluhan yang notabene itu tidak satu sistem. Ya kalau ini sistem nyeri, sistem gangguan rasa nyaman aman, kenyamanan ya misalnya, ternyata ada fungsi gastrointestinal juga yang terganggu. Ya, buktinya apa? Buktinya tadi pasien mengeluh mual. Nah, ya, makannya nggak cuma separuh. Kemudian ada resep ranitidin dan sebagainya. Nah, itu sudah menunjukkan data yang bisa kita tegakkan untuk penentuan luaran tambahannya, ya. Oke. Nah, ini kontrol nyeri di sini juga bisa jadi tambahan. Kemudian penyembuhan luka dilihat dari sini ya. Nah, dari kriteria hasilnya, ini datanya ada semua, jadi teman-teman bisa mencantumkan luaran selain tadi, selain tingkat nyeri juga luaran tambahannya ada kontrol nyeri, kemudian penyembuhan luka, ya. Nah, ini bisa untuk kriteria hasilnya bisa disesuaikan dengan data-data pasien. Nah, terakhir, bagaimana penulisan luaran SKLI sesuai kasus apenektomi yang ada di contoh soal? Tulisannya begini, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama, kalau nyeri berapa? 3 kali 24 jam, betul tidak? 3 hari baru terasa sih. Nah, ini yang perlu dicermati ya. Jadi, nggak mungkin 3 kali 24 jam. Berarti kan 3 hari, ya. Nah, berarti bukan 3 kali 24 jam ya, tapi misalnya dalam 1 hari, ya dalam beberapa jam, nyeri akan berkurang.
Kriterianya bagaimana? Disesuaikan dengan tadi ya, kondisi pasiennya, tentang nyeri, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat. Ya tadi kalau miring nyeri setelah dilakukan intervensi jadi tidak nyeri kalau miring. Kemudian kalau nyeri anoreksia. Nah, itu tadi fungsi gastrointestinal ya. Kemudian drainase luka. Ini bisa kalau ke resiko nyeri, resiko infeksi enggak ya, tapi lebih ke arah kondisi pasca bedah ya. Oke, jadi untuk penentuan ini teman-teman bisa melihat sekali lagi teman-teman harus paham kondisi pasiennya ya. Kondisi pasiennya seperti apa. Ya, ini memang butuh analisa, butuh pengalaman juga, pastinya butuh banyak belajar untuk bisa memahami kasus-kasus yang nantinya juga kemungkinan akan teman-teman hadapi di rumah sakit. Oke, baik, itu saja yang bisa saya tambahkan. Semoga videonya ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga jika ada kekurangan bisa nanti di chat di forum ya, forum diskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.